Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman, kelas D14, ingin mempresentasikan tentang siklus air. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di bumi. Untungnya, air adalah sumber daya alam terbuka. Proses pembaharuan berlangsung dalam siklus air. Air adalah suatu zat kimia yang terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Air memiliki 3 bentuk. Yang pertama, gas, kedua cair, dan ketiga padat. Bentuk air tergantung pada suhu, seperti air mengalir sebagai cairan di sungai dan samudra, padat sebagai es di kutub utara dan selatan, dan gas sebagai uap di atmosfer. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kehidupan yakni berasal dari lautan air, dan organisme hidup tergantung pada lautan air untuk proses biologis. Air juga ada di planet dan di bulan lain, baik di dalam maupun di luar tata surya. Fungsi air sangat esensial bagi semua kehidupan. Air biasa memiliki zat yang lain memerlukan banyak zat lainnya, dan air bersih adalah hal yang paling penting untuk dapat diakses semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup. Berikut fungsi air meliputi air minum, air memasak, mencuci, mandi, membersihkan kotoran, dan lain-lain. Air memiliki sifat kimia dan fisik yang kompleks, seperti titik lelah dan titik didih yang jauh lebih tinggi daripada senyawa analog. Air juga memiliki warna biru interaksi yang disebabkan oleh sedikit penyerapan cahaya pada panjang gelombang merah. Air yang baik jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbusa. Suhu air 30 Celcius dari suhu sekitarnya, sehingga air tidak terlalu dingin tetapi pemberian rasa segar. Parameter fisik ini penting untuk kesehatan, serta parameter kimia dan biologis yang memenuhi syarat kesehatan dan kualitas air. Dalam jumlah kecil, air tampak tidak berwarna, tetapi sebenarnya memiliki warna biru intrik yang disebabkan oleh sedikit jerahan cahaya yang panjang, gelombang merah. Air juga dapat berwujud padat, es, cairan air, dan gas uap air. Baik, selanjutnya siklus air. Siklus air. Siklus air hidrologi atau siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan air atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Sirkulasi air terjadi melalui beberapa proses, yaitu evaporasi, kondensasi, filtrasi, invitasi, limpasan, dan konsumsi. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses yang dilaluinya serta berapa jauh air tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus air sangat penting untuk keberadaan makhluk hidup di bumi. Namun kegiatan manusia yang tidak menghemat dapat berdampak negatif pada siklus air ini. Selanjutnya, beberapa rangkaian siklus tersebut dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase atas dari siklus air, yaitu fase siklus yang terjadi di atmosfer bumi. Fase bawah dari siklus air, yaitu fase itu terjadi di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Siklus air fase atas, evaporasi. Evaporasi adalah fase penyuapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, sawah, bendungan, dan laut. Perubahan wujud air dan cair menjadi gas. Proses ini terjadi ketika air di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, sawah dipanaskan oleh sinar matahari dan menguap menjadi uap air. Evaporasi adalah bagian penting dari siklus air yang melibatkan 4 tahap: evaporasi, kondensasi, precipitasi, dan invitasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi. Suhu. Semakin tinggi temperatur, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. 2. Tekanan udara. Apabila tekanan udara mencapai tekanan uap jenuh, penguapan berhenti. 3. Luas permukaan.
Ketika zat yang memiliki luas permukaannya benar, maka evaporasi jadi makin cepat. Selanjutnya, yang kedua, kondensasi. Kondensasi disebut pengembunan, yang berarti konversi uap air menjadi air. Kondensasi terjadi di atmosfer. Bentuk-bentuk kondensasi. Embun tetes air yang terbentuk oleh uap air di permukaan yang relatif dingin. 2. Kabut. Awan yang turun ke permukaan daratan, jadi ketika hujan turun di masa udara yang hangat ke masa yang lebih dingin. 3. Awan. Kumpulan tetesan air kecil atau kristal es mikrofis yang terbentuk ketika uap air mengembun di udara bebas. Faktor-faktor mempengaruhi kondensasi. Yang pertama, suhu. Penurunan suhu udara, permintaan uap air pengembunan. 2. Kelembaban. Untuk lembab, bersentuhan dengan permukaan dan ruang yang dingin. 3. Ventilasi. Jika tidak ada tempat untuk mengalirkan udara panas dan dingin, pelembapan berkumpul dalam ruang yang menyebabkan peningkatan kondensasi. Baik, yang ketiga, presipitasi. Presipitasi disebut hujan, dan tetesan air yang seperti kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Perkristal disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi, gaya gravitasi, dan massa berat benda. Bentuk-bentuk presipitasi. 1. Hujan, curah air dari atmosfer ke permukaan bumi. 2. Salju, curah kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. 3. Hujan es, curahan air yang mengandung kristal es. Hujan asam, curahan air yang mengandung asam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. 1. Suhu. Penurunan suhu udara mungkin uap air mengembun. 2. Kelembapan. Udara lembab bersentuhan dengan permukaan dan ruangan yang dingin. 3. Ventilasi. Jika tidak ada tempat untuk mengalirkan udara panas dan dingin, kelembapan berkumpul dalam ruangan yang menyebabkan peningkatan kondensasi. Baik, selanjutnya kita jelaskan tentang siklus air pasir bawah. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Selanjutnya, ketahapan infiltrasi. Infiltrasi dangkal terjadi pada lapisan akar tanah, di mana air yang menembus lapisan ini kemudian sedot tanah melalui akarnya. 2. Infiltrasi dalam terjadi pada lapisan tanah di antara rongga batuan bawah tanah, dan di mana air mengisi ruang pori dan retakan ke dalam batuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Jenis tanah. Tingkat penyerapan air tergantung pada jenis tanah, seperti tanah liat yang kurang mampu menyerap air. Tingkat prajenuh, tanah yang dalam kondisi jenuh, tidak mampu menyerap air lagi. 3. Trofologi tanah. Bentuk tanah, kemiringan mempengaruhi jalur air yang masuk ke dalam tanah. 4. Vegetasi. Jenis dan jumlah vegetasi di atas tanah mempengaruhi tingkat penyerapan air. Selanjutnya, limpasan. Yang kedua, limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau, telaga, rawa, hilir sungai dan muara, dan berakhir di laut. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk limpasan. Yang pertama, limpasan permukaan. Limpasan yang terjadi di atas permukaan tanah karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. 2. Limpasan perkotaan. Limpasan terjadi di daerah perkotaan akibat adanya proses urbanisasi yang digubah geologis dan mengurangi kemampuan infiltrasi tanah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan. Yang pertama, suhu. Limpasan terjadi ketika suhu udara rendah dan kembali tinggi. 2. Kelembapan. Limpasan terjadi ketika kelembapan udara mencapai 100%. 3. Kompresi. Limpasan dapat terjadi ketika air kompresi menjadi cairan. Dampak limpasan. Yang pertama, erupsi.
Limpasan dapat menyebabkan erosi tanah dan mengurangi kemampuan infiltrasi tanah. 2. Polusi. Limpasan dapat membawa kontamin seperti minyak bumi, pestisida, dan pupuk yang dapat mencemari air dan tanah. Yang ketiga, banjir. Limpasan dapat menyebabkan banjir di daerah perkotaan jika tidak diatasi segera. Selanjutnya, yang terakhir, konsumsi. Fase ini adalah keadaan di mana makhluk hidup, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan, mengungkapkan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk minum saja, tetapi dikonsumsi sehubung dengan aktivitas manusia seperti mencuci dan industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.